Oke, uang prestasi ya, ini harus diatur secara jelas. Kalau penjual uang prestasi, apa yang terjadi? Kalau pembeli yang uang prestasi, apa yang terjadi? Kalau penjual kan apa? Dia tidak memenuhi janji, dia tidak memenuhi syarat pendahuluan, tidak bisa closing. Kalau pembeli kan apa? Uang prestasinya, dia tidak bayar. Ya, kemarin kan saya bilang sebelum PPJB lakukan pengecekan, ya, sebelum AJB lakukan lagi. Nah, jadi bukan salah siapa-siapa sih. Penjual juga nggak salah kan kalau mungkin dia nggak tahu ya. Tapi kalau itu tadi reps and warranties kita lihat seolah-olah diulang kembali pada saat closing, dia uang prestasi pada saat itu ketika setelah AJB ternyata diblokir. Karena kan dia ulang pernyataan dan jaminan bahwa bebas dari sengketa. Ternyata ada blokir. Secara perdata dia telah melanggar perjanjian. Nah itu. Jadi artinya pembeli jadi terlindungi secara perjanjian. Oke, uang prestasi ini contohnya apa ya? Lalai menyerahkan tanah, lalai memenuhi janji, lalai memenuhi kewajiban. Reps and warranties tidak benar dan atau menyesatkan. Pembeli apa? Ya bayar dia nggak lakukan, ya, atau kewajiban-kewajiban lain, atau reps and warranties tidak benar dan atau menyesatkan, sama, ya. Karena pembeli juga pasti akan diminta memberikan pernyataan dan jaminan. Ini contoh klausul ya untuk uang prestasi. Oke. Contoh akibat uang prestasi bisa membayar denda yang umum ya. Tidak wajib melaksanakan kewajibannya. Oke, mengakhiri perjanjian sampai ke pengakhiran perjanjian. Oke, nah ini contoh ya. Penjual wajib membayar denda kepada pembeli dari total pembayaran yang telah dilakukan, dihitung per hari hingga kelalaian tersebut telah sepenuhnya diperbaiki. Pengakhiran, nah ini pengakhiran, mekanismenya apa, siapa yang berhak mengakhiri, apa sih sebab-sebab pengakhiran ya. Ini bisa dicek ya, bisa dilihat sendiri, bisa yang paling simpel ya kesepakatan, para pihak sepakat mengakhiri. Atau karena force majeure mengakibatkan sudah tidak mungkin prestasinya di-deliver, ya sudah kita akhiri. Atau kalau terjadi sesuatu nih, keterlambatan prestasi sampai jangka waktu tertentu, ya kan? Salah satu pihak lalai, atau salah satu pihak pilot, udah itu berakhir. Ya, sehingga nanti si pihak kreditur di dalam suatu perjanjian harus datang ke kurator untuk menyatakan bahwa dia punya hak atau dia punya tagihan. Ini contoh pengakhiran perjanjian ya. Akibat pengakhiran, nah akibat pengakhiran bisa udah selesai tuntas, atau bisa lagi masih ada sesuatu terjadi tetap. Nah jadi akibat pengakhiran oleh penjual apa? Pembayaran yang telah dibayarkan oleh pembeli hangus ya. Kalau pembeli mengembalikan semua pembayaran, nah susah nih kembali. Membayar denda yang terhutang, membayar kompensasi. Nah jadi memang pembeli ini kalau penjual default lalu pembeli sudah bayar, kita bisa atur sih memang di perjanjian begini. Tapi sulit implementasinya. Nah, jadi bagaimana melindungi pembeli? Biasanya pembeli bayar duit di counter dengan apa biasanya? Dari penjual. Apa? Ya, bank garansi kan? Bank garansi. Bank garansi itu liquid. Nah, jadi kalau misalnya terjadi default, dia berhak klaim bank garansi itu langsung dibayarkan dia. Nah, tapi menerbitkan bank garansi itu yang saya tahu cash collateral. Jadi kalau nilainya 1 miliar gitu misalnya, dia harus taruh duit 1 miliar di bank. Nah, jadi tentunya artinya tidak semua penjual bisa lakukan itu, apalagi kalau dia butuh duit. Nah, biasanya kalau penjual tidak bisa lakukan bank garansi, kita minta aset lain, pembeli minta aset lain, aset properti lain, mungkin bisa dipasang HT, hak tanggungan, atau diterbitkan kuasa jual, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi kalau misalnya dia call, dia batalkan, terminate perjanjian, dia wajib mengembalikan semua pembayaran. Tidak dibayar, dia berhak eksekusi hak tanggungan misalnya, atau dia berhak jual aset yang dia pegang. Nah, tapi tentunya ideal bank garansi, dia langsung ke bank, tolong cairkan. Bank akan tolak apa?
Enggak. Enggak Kalau ya? bank garansi nggak bisa nolak, Pak. Ini bagusnya bank sama asuransi nih. Mohon maaf, ada yang dari asuransi? Nggak ada ya? Asuransi dia beda, dia namanya surety bond. Kalau bank kan bank garansi, irrevocable ya. Jadi kalau sudah di call, di liquidate sama bank. Kalau asuransi macam-macam dia. Kenapa? Karena asuransi ketika surety bond diterbitkan bukan cash collateral, tapi apa? Premi kan? Dia hanya charge premium, insurance premium. Jadi ketika di call, dia cari cara supaya dia tidak bayar, karena itu besar sekali dibanding dengan premi yang diterima. Nah, jadi sebisa mungkin kalau Bapak Ibu di pihak pembeli, jangan terima bond yang diterbitkan asuransi kecuali yang kredibel ya, yang kredibel dan memang dia membayar gitu tanpa macam-macam.